Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi, 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 pagi. Oke, Bapak Ibu sekalian, perkenalkan, nama saya Raden Indra. Saya merupakan auditor madya pada Inspektorat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan, yang dimana pada pagi hari ini saya akan mencoba memaparkan mengenai pribadi anti korupsi. Seperti apa? Mari sama-sama kita saksikan video berikut sebagai pembuka. Oke, itu merupakan salah satu cuplikan video yang dimana kita lihat terdapat seseorang yang mengambil uang untuk kepentingan pribadi dengan cara yang tidak benar. Ya, itulah korupsi. Oke, mari kita mulai presentasi pada pagi hari ini. Oke, anti korupsi. Bapak Ibu sekalian bisa melihat pada tayangan ini ada seorang bapak-bapak gendut membawa bendera anti korupsi. Dan di sebelahnya ada seorang bapak-bapak yang bertanya, apakah bapak pembawa bendera anti korupsi tersebut melakukan pemberantasan atau hanya pencitraan? Karena seperti yang sama-sama kita tahu, sepertinya tidak ada yang mengatakan bahwa dirinya pro dengan korupsi atau mendukung korupsi. Yang ada orang berlomba-lomba mengatakan bahwa dirinya adalah anti korupsi. Nah, sama-sama kita tahu bahwa kejadian di Indonesia sangat banyak sekali mengenai kasus-kasus korupsi. Maka, paparan pada hari ini tidak hanya memaparkan untuk Bapak dan Ibu sekalian, tapi juga untuk diri saya sendiri, pribadi saya sendiri, karena bisa saja pada saat saya melakukan pemaparan anti korupsi, Bapak dan Ibu juga berpikir bahwa saya hanya melakukan pemaparan, pencitraan saja, atau benar-benar melakukan anti korupsi itu sendiri. Oke? Sebelumnya, paparan hari ini saya titik beratkan pada penyebab dan dampak pada perilaku korupsi itu sendiri. Kenapa? Karena dengan mengetahui penyebabnya, mengetahui dampaknya, kita berharap pribadi-pribadi bisa berpikir lebih baik. Dengan mengetahui penyebab, pribadi bisa lebih preventif, lebih menjaga dirinya untuk tidak berperilaku korupsi, dan dengan mengetahui dampak, maka pribadi bisa tergugah hatinya untuk tidak melakukan korupsi. Oke, pengertian korupsi yaitu perilaku atau perbuatan yang tidak jujur yang di dalamnya termasuk bentuk kebusukan, keburukan, kejahatan penggelapan, serta bentuk-bentuk tindakan amoralis lainnya.
pada Undang-Undang 33 1999 junto Undang-Undang 20 2001 terdapat 7 bentuk korupsi. Oke, yang pertama merugikan keuangan negara, yang kedua suap menyuap, yang ketiga penyalahgunaan jabatan, yang keempat pemerasan, yang kelima kecurangan, yang keenam benturan kepentingan, dan yang ketujuh yang terakhir yaitu gratifikasi. Itulah 7 bentuk dari korupsi itu sendiri. Oke, penyebab kenapa seseorang bisa melakukan korupsi. Ada 3 teori mengenai penyebab terjadinya korupsi. Yang pertama, teori means and shame dari Robert Merton. Yang kedua, teori solidaritas sosial. Dan yang ketiga yang paling populer yaitu teori Ghosn dari Jack Bolonge. Oke, untuk teori pertama yaitu teori means and shame menyatakan bahwa korupsi merupakan suatu perilaku manusia yang diakibatkan oleh tekanan sosial sehingga menyebabkan pelanggaran norma-norma. Oke, teori kedua, teori solidaritas sosial, yaitu memandang bahwa watak manusia sebenarnya pasif, tapi dikendalikan oleh masyarakatnya. Teori pertama dan teori kedua kurang lebih sama, yaitu adanya tekanan-tekanan sosial dari masyarakat di lingkungan sekitar pribadi-pribadinya. Bisa mengakibatkan pribadi berlaku korupsi ataupun anti korupsi. Oke, teori ketiga yaitu teori Ghosn. Ghosn merupakan singkatan dari kata-kata. G yaitu greed atau keserakahan, O yaitu opportunity atau kesempatan, N yaitu need atau kebutuhan, dan yang terakhir yaitu E atau exposure yaitu pengungkapan. Oke, yang pertama. Greed. Kalau Bapak Ibu sekalian ingat video tadi, pada video tadi sebenarnya seorang bapak tersebut sudah bisa mengambil uang pada berangkas tersebut. Akan tetapi karena keserakahannya, bapak tersebut terus mengeruk, mengambil lebih dalam di dalam berangkas sehingga dirinya sendiri terperosok ke dalam berangkas. Itulah keserakahan. Semakin kita serakah, maka semakin kita akan meminta lebih, dan lebih lagi. Dengan cara yang tidak benar. Greed. Yang kedua yaitu opportunity, kesempatan. Kembali ke video tadi. Bapak Ibu lihat ada ruangan bagian keuangan. Yang pertama tidak ada penjaganya. Yang kedua tidak terkunci ruangan tersebut. Maka muncullah kesempatan untuk melakukan tindakan yang tidak bermoral seperti tadi. Itu opportunity. Yang ketiga yaitu need atau kebutuhan. Kebutuhan akan sesuatu barang, sesuatu keinginan yang tidak sebanding dengan pendapatan yang didapatnya diri sendiri dapat mengakibatkan seorang itu melakukan tindakan-tindakan korupsi. Seperti apa? Misalnya pendapatan hanya 10 juta per bulan. Akan tetapi kebutuhan dan keinginannya akan tas-tas bermerek, sepatu bermerek, itu sangat besar. Maka untuk memenuhi keinginannya tersebut, dia melakukan tindakan yang tidak bermoral. Mengambil uang dengan cara yang tidak benar, tidak baik. Itu need. Exposure. Semakin sedikit terungkap kasus-kasus korupsi, maka banyak pribadi yang berpikir akan melakukan korupsi. Karena apa? Karena mereka juga berpikir, cuman sedikit kok yang ketahuan atas korupsi-korupsi. Kalaupun ketahuan juga cuman orang-orang tertentu saja. Maka dengan pikiran seperti itu, pribadi-pribadi dapat melakukan tindakan
korupsi. Nah, itulah 3 teori penyebab terjadinya korupsi. Maka dari itu dengan mengetahui penyebabnya, mudahan kita bisa menjaga diri kita sendiri, keluarga, dan lingkungan kita untuk menghilangkan watak melakukan korupsi. Oke, yang selanjutnya yaitu dampak terhadap korupsi. Di sini saya hanya menyontohkan 2 dari satu sektor, yaitu sektor ekonomi. Walaupun sebenarnya dampak korupsi itu sangat luas dan sangat berbagai sektor. Di sini saya hanya mencontohkan 2. Yang pertama yaitu rendahnya kualitas barang dan jasa untuk publik. Kenapa itu terjadi? Bagaimana hubungannya dengan korupsi? Oke, pengadaan barang dan jasa untuk publik itu dilakukan oleh pemerintah. Maka apabila ada pejabat yang korup, yang meminta imbal hasil dari pengadaan yang diterima oleh penyedia, maka tidak salah apabila banyak terjadi sekali sekolah rusak, jalan rusak, jembatan rusak, kereta api terguling, ledakan tabung gas, dan banyak sekali fasilitas publik yang tidak pas dengan kualitasnya. Kenapa saya sebut tidak pas? Karena pada pembangunan jembatan misalnya, biasanya kita menganggarkan untuk 50 tahun penggunaannya. Kan tetapi karena adanya pejabat-pejabat korup tadi yang minta imbal hasil, minta bagian, bagi-bagi sana, bagi sini, maka kualitas jembatan menjadi turun. Sehingga tidak lagi 50 tahun umur jembatan tersebut. Bisa 10 ataupun mungkin hanya 20 tahun saja. Itu akibat dari adanya perilaku korupsi. Oke, yang kedua, menurunnya pendapatan dari sektor pajak. Bapak Ibu sekalian jelas mengetahui 70% APBN kita itu dibiayai oleh pajak. Dan utamanya pajak penghasilan dan pajak pertambahan nilai. Bayangkan apabila ada pejabat korup, pejabat pajak misalnya. Seharusnya suatu perusahaan itu membayar pajak sebanyak 100 juta misalnya. Tapi dengan adanya pejabat korup, pejabat tersebut hanya meminta 50 juta dari perusahaan tersebut. Dan 50 juta itu pun tidak disetorkan seluruhnya. Setengahnya diambil untuk pribadi dan ataupun untuk kelompoknya. Dan hanya 25 juta yang disetorkan ke kas negara. Bayangkan berapa kerugian negara atas hilangnya pendapatan dari sektor pajak tersebut akibat dari pejabat yang korup. Nah, inilah yang bisa saya sampaikan akibat dampak, beberapa contoh kecil dari dampak korupsi yang sebenarnya sangat luas sekali. Oke, dengan mengetahuinya penyebab, mengetahuinya dampak, mudahan kita bisa menjaga utamanya diri kita sendiri dan keluarga kita, agar nanti bisa berdampak kepada lingkungan kita atau lebih besarnya kepada bangsa Indonesia sendiri, agar negara kita, negara Indonesia bisa menjadi negara yang bebas dari korupsi. Di sini ada kata-kata menarik, yaitu jujur itu hebat. Itu level pertama. Kita bisa jujur, itu hebat sekali. Maka level kedua naik. Berani jujur itu hebat. Jujur itu bisa hebat. Kita bisa melakukan. Tapi apabila ada suatu kondisi keadaan yang memaksa kemungkinan orang dapat berbohong, maka dengan berani mengatakan jujur, itu jauh lebih hebat. Demikian Bapak Ibu sekalian, presentasi yang dapat saya sampaikan hari ini. Salah hilaf, saya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Maka saya tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi, 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 pagi.
Oke, terima kasih buat semuanya. Mari sama-sama kita menjadi pribadi yang anti korupsi.